Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Arif Fadlur Rahman dari KSPTP 19. Di sini saya akan memberikan materi diklat tentang simpul dan tali temali. Sebenarnya materi ini tuh sudah pernah disampaikan pada saat Pakem Polabina tahun kemarin. Namun saya akan mengingatkan kembali kepada adik-adik calang tentang materi ini. Jadi yang pertama itu ada simpul. Simpul itu memiliki fungsi untuk menyambungkan antara tali yang satu dan tali yang lain. Jadi digunakan untuk menyambungkan tali fungsinya. Nah, untuk simpul sendiri yang biasa dipakai di peternakan sapi perah itu ada 3, yaitu simpul mati, simpul nenek, dan simpul pelaut. Yang pertama itu ada simpul mati. Oh ya, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu, baru di akhir nanti saya akan mempraktekannya. Nah, yang pertama itu ada simpul mati. Simpul mati itu memiliki prinsip kanan atas dan kanan atas. Nah, untuk simpul mati ini memiliki sifat ketika ditarik itu dia semakin kuat gitu, dan dipakai untuk jangka waktu yang panjang. Nah, yang kedua itu ada simpul nenek. Nah, simpul nenek itu memiliki prinsip kanan atas dan kiri atas. Untuk sifatnya sendiri sebenarnya sama. Ketika ditarik dia semakin kuat, namun mudah dilepaskan. Maka dari itu, simpul nenek ini biasanya dipakai dalam jangka waktu yang pendek atau untuk sementara gitu. Nah, yang ketiga ada simpul pelaut. Untuk simpul pelaut ini memiliki prinsip yang sama seperti simpul mati, yaitu kanan atas, kanan atas. Namun yang membedakan pada simpul pelaut ini, di satu bagian talinya sebelum disimpulkan itu dilipat terlebih dahulu, dan nantinya ketika ditarik akan terbentuk lingkaran kecil atau lubang kecil. Nah, si lubang kecil itu nantinya dapat disambungkan lagi dengan tali yang lain. Nah, jadi seperti itu. Sekarang ada tali temali. Tali temali sendiri memiliki fungsi untuk mempermudah peternak dalam pemeliharaan ataupun dalam mengendalikan sapi perah. Nah, yang biasa digunakan itu ada 3 tali temali. Yang pertama ada tali leher, yang kedua ada tali patok, dan yang ketiga adalah tali brongsong. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung aja ke praktiknya, oke? Sebelumnya kita pindah tempat dulu. Tadi penjelasan, sekarang saya akan langsung mempraktekkan tentang simpul dan tali temali. Pertama-tama saya akan mempraktekkan tentang simpul. Yang pertama tadi ada simpul mati. Nah, untuk simpul mati itu prinsipnya kanan atas, kanan atas. Nah, ini yang bagian kanan itu ditaruh di atas yang bagian kiri, kemudian dimasukkan seperti ini. Selanjutnya yang bagian kanan lagi itu ditaruh di atas seperti ini, kemudian dimasukkan kembali seperti ini. Tarik saja sampai kuat. Nah, ini simpul mati, dia semakin ditarik akan semakin kuat. Nah, ini untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian yang kedua itu ada simpul nenek. Untuk simpul nenek itu prinsipnya ada ke kanan atas dan kiri atas. Nah, jadi ini yang bagian kanan itu ditaruh di atas seperti ini, kemudian dimasukkan seperti ini. Nah, setelah itu yang bagian kiri ini ditaruh di atas seperti ini. Setelah itu dimasukkan seperti ini, kemudian tarik saja. Nah, dia akan seperti ini. Dan simpul nenek itu nantinya akan terbentuk seperti ini. Nah, ini ciri khas simpul nenek. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada simpul pelaut. Seperti yang saya bilang, untuk simpul pelaut itu pertama-tama satu bagian talinya itu dilipat seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian prinsipnya seperti tali mati, kanan atas, kanan atas. Nah, yang bagian kanan ini ditaruh di sini, di atas yang dilipat ini, kemudian dimasukkan seperti ini.
Nah setelah itu yang ini yang dilipat ditaruh di atas seperti ini, kemudian dimasukkan saja. Nah seperti ini, lalu tarik. Maaf, saya ulangi. Jadi yang oke. Nah jadi yang bagian ini dilipat seperti ini, kemudian ini yang bagian kanan taruh di atas seperti ini, dimasukkan seperti ini, dan yang bagian dilipat ini taruh di atas, kemudian dimasukkan seperti ini, tarik saja. Nah simpul pelaut itu nantinya akan terbentuk lingkaran seperti ini atau lubang kecil. Nah ini tuh bisa digunakan lagi untuk menyambungkan tali lagi gitu. Itu untuk yang simpul. Nah yang sekarang saya akan mempraktekkan tentang tali temali. Nah, yang pertama ada tali leher. Nah, bisa di zoom sini. Jadi yang pertama itu kita buat dua bagian seperti ini, yang panjang dan yang pendek. Nah, untuk tali leher, yang bagian yang panjang ini kita lipat, untuk tali leher, jadi yang bagian pendek ini kita lipat ke atas seperti ini. Nah setelah itu yang bagian yang panjang ini kita lilitkan ke yang bagian pendek tadi, minimal 3 lilitan seperti ini. Oke, nah seperti ini. Setelah itu yang bagian pendek ini, bagian ini kita masukkan dari bawah ke sini, kemudian dimasukkan ke sini, tarik saja. Nah dia akan seperti ini. Nah, sifat dari tali leher ini itu dia tidak akan berubah, jadi tetap aja segini ukurannya. Dan untuk lingkaran ini juga menyesuaikan leher si sapi tersebut. Itu untuk tali leher. Nah yang kedua ada tali patok. Yang tali patok juga sama, kita bagi dua dulu, yang panjang dan yang pendek. Nah setelah itu yang bagian pendek ini kita lipat lagi ke belakang. Nah kalau yang tali leher itu yang dililitkan kan yang bagian yang panjang. Nah untuk yang tali patok kita lilit, yang pendek ini kita lilitkan seperti ini. Sama ya, minimal 3 lilitan seperti ini. Nah sudah 3 lilitan seperti ini, kemudian kita masukkan dari bawah. Setelah itu dari atas kita masukkan ke sini, tarik saja yang panjangnya. Nah dia akan seperti ini. Nah untuk tali patok itu dia sifatnya bisa dilonggarkan, bisa juga dikencangkan gitu, seperti ini tuh. Ini untuk tali patok. Nah gunanya untuk apa ya, untuk disimpan di patok itu agar si sapinya tidak kemana-mana. Nah yang terakhir itu ada tali brongsong. Nah tali brongsong sendiri mempunyai fungsi untuk mengendalikan sapi perah, karena sapi perah itu tidak ditendok hidungnya, makanya memakai tali brongsong. Nah jadi yang pertama-tama sama gitu ya, kita bagi yang pendek dan yang panjang. Nah setelah itu kita buat lingkaran seperti ini. Kita buat lingkaran seperti ini. Kemudian yang ini kita selipkan di kelingking kita di sini, terus dibawa ke atas, jepit dengan jari jempol, masukkan ke sini. Jadi masuk di antara kedua ini nih, yang lingkaran ini, taruh ke belakang seperti ini. Nah, dia akan seperti ini. Setelah itu lingkaran yang kecil itu dimasukkan ke jempol seperti ini. Nah, selain udah dimasukkan seperti ini, yang lingkaran yang besar ini kita
selipkan di jari jempol ini, kemudian masukkan ke yang ini nih, yang ini kita masukkan ke sini, tarik saja, dia akan seperti ini, akan tercipta dua lingkaran yang besar dan yang kecil. Nah jadi ini tuh baru tahap yang pertama, jadi ada tahap yang selanjutnya. Nah untuk tahap selanjutnya itu yang pertama lingkaran yang besar ini tangan kita masuk ke lingkaran yang besar ini, nah, jepit seperti ini untuk membuat lingkaran seperti ini. Maaf, saya ulangi. Nah seperti ini. Nah seperti ini, lingkaran seperti ini. Kemudian tali yang panjang ini itu kita masukkan ke lingkaran yang tadi itu, tarik saja sampai kencang. Nah setelah ini itu baru dipasang ke si sapinya. Caranya, nah yang ini itu diselipkan ke bagian belakang kepala si sapinya. Ini tuh ditarik dia sampai yang tali dua ini tuh di moncong paling atas seperti ini. Nah seperti ini. Kemudian yang ini kita lingkarkan ke moncong yang bagian bawah seperti ini dan masukkan ke lubang yang kecil ini. Setelah itu ikat saja ini. Nah ini namanya tali brongsong, dia untuk mengendalikan si sapinya biar lebih mudah. Nah itu untuk tali temali. Itu yang terakhir. Untuk materi tali temali simpul dan tali temali sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan bila ada yang belum paham atau belum mengerti bisa ditanyakan saja. Dan jangan lupa juga untuk mencoba di rumah biar kalian merasakan juga, dan kalian juga agar kalian bisa melakukan simpul dan tali temali. Ya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.